Wilayah kompleks kuburan Belanda telah resmi dijadikan cagar budaya. Kawasan kuburan Belanda di Asahan memiliki sejarah yang kaya dan berakar pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kawasan ini menjadi tempat pemakaman bagi para kolonialis Belanda yang berperan penting dalam administrasi dan ekonomi daerah tersebut. Kuburan ini mencerminkan warisan sejarah kolonial dan peranan kunci Belanda dalam pembentukan Asahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Fitri Nurjihan dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan mata kuliah Museologi. Nah, di sini saya lagi mengerjakan tugas di mana kami disuruh membuat museum virtual. Nah, di sini saya mengambil tentang makam Belanda di Kisaran. Nah, saya sudah berada di daerahnya di Kisaran dan tepatnya ini saya sekarang lagi di kompleks kuburan makam Belanda. Bisa kita lihat di sekitar sini ada macam-macam bentuk dari kuburannya dengan bentuk yang sangat besar. Dan di sini sebelah kiri saya salah satu makam yang pemiliknya dari seorang Belanda, di mana nisannya berpisah dengan letak makamnya. Nah, di sini saya ingin mengukur seberapa besar sih panjang dan lebar dari kuburan Belanda ini. Saat mengukur saya mengalami kesulitan karena tidak ada yang menahan meterannya. Nah, di sini saya dibantu oleh ayah saya dalam mengukur baik dari panjang maupun lebar dari kuburan Belanda ini, di mana saya telah mendapatkan hasilnya yaitu dengan panjang 3 meter dan lebarnya 2 meter. Nah, kompleks kuburan Belanda ini telah menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Asahan karena menjadi salah satu sejarah dari kedatangan bangsa Belanda yang mendiami Asahan. Dulunya pemilik kuburan ini berasal dari pekerja PT HAPM yaitu pemilik Belanda dan PT NATM yaitu dari Jerman. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa mengunjungi Museum Virtual Makam Belanda di Kisaran dan saya nanti kedatangan kalian. Meninggalnya orang-orang asing, terkhusus orang Belanda dan juga kuli-kuli perkebunan hal ini, dibuktikan dengan adanya sebuah kawasan kuburan Belanda yang ditemukan di daerah Kisaran Kabupaten Asahan. Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, kawasan kuburan Belanda 2024, bahwa kuburan yang berada di kawasan kuburan Belanda tersebut merupakan kuburan dari para pekerja PT HAPM Belanda dan PT NATM Jerman. Dalam foto tersebut terlihat bahwasanya ada 5 pria yang berasal dari keturunan Belanda ini mengenakan baju putih yang sedang difoto di taman rumah pengurusan perusahaan tembakau di Hesa. Foto ini didapat dari salah satu tempat kumpulan koleksi foto bersejarah, yaitu Tropenmuseum. Foto ini diambil sekitar tahun 1900 dengan ukuran 11 x 15,5 cm, 45 x 16 x 61 per 8 inci. Sumber foto https ej.hdl handle.net Dwainda Warisata Saca Babaran 4. Keberadaan perusahaan perkebunan asing di wilayah Sumatera Timur tidak terlepas dari peran seorang Jacobus Nienhuis yang tiba di Delhi pada tahun 1963 dengan niat khusus untuk menetap sebagai pengusaha di daerah yang waktu itu hampir tidak dikenal dengan orang Belanda. Foto ini menjadi bukti peninggalan bahwasanya bangsa Belanda pernah mendiami wilayah ini dan bangunan tersebut merupakan kantor pusat HAPM. Foto ini didapat dari salah satu tempat kumpulan koleksi foto bersejarah yaitu Tropenmuseum. Foto ini diambil sekitar tahun 1910 sampai 1940 dengan ukuran 11 x 13,7 cm, 45 x 16 x 53 per 8 inci. Sumber foto http Banyaknya pembukaan perusahaan perkebunan asing di Asahan, tentunya banyak juga orang-orang asing yang menetap dan tinggal di wilayah Asahan. Orang-orang asing tersebut merupakan orang-orang yang bekerja di perusahaan perkebunan asing di Asahan.
Menurut Wicaksono, pada tahun 1924 sudah terdapat 15 perusahaan perkebunan asing yang berlokasi di Onderafdeling Asahan. Wicaksono, 2021. Terlihat pada foto tersebut, terdapat 7 orang di dalam foto tersebut. 5 diantaranya petugas atau karyawan Belanda yang berada di teras rumah dengan posisi yang berbeda, ada yang berada di depan pintu, dan ada juga yang bersandar di kayu penghalang. Dan salah satu dari orang Belanda tersebut ada yang mengenakan topi. 2 lainnya ialah orang pribumi yang berada di luar bangunan kantor tersebut. Foto ini diambil dari salah satu koleksi foto bersejarah di situs web Tropenmuseum, yang pemilik dan fotografernya belum diketahui. Foto ini diambil sekitar tahun 1900 dengan ukuran 26,1 kali 36,9 cm, 11/4 x 3, 14.5 inches. Sumber foto. https Stasiun Kereta Api Kisaran memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan transportasi kota Kisaran yang dilalui jalur lintas kereta api dari Medan, Rantau Prapat, dan Tanjung Balai. Stasiun Kisaran dahulunya merupakan stasiun peti kemas dan kereta api barang yang dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat komoditas pertanian dan barang-barang impor, tetapi sejak tahun 2001, selain peti kemas dan kereta api barang, Stasiun Kisaran mulai digunakan sebagai tempat pemberhentian kereta api kelas ekonomi dan bisnis. Pembangunan stasiun-stasiun dengan rancangan arsitektur yang menunjukkan berbagai era sejak zaman pemerintah Hindia Belanda hingga saat ini. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bangunan stasiun kereta api menjadi salah satu fasilitas publik dan aset bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Foto ini menunjukkan bahwasanya stasiun kereta api milik perusahaan Delhi, DSM, di Kisaran dibangun pada masa era kolonial tepatnya di tahun 1910 sampai 1931. Bangunan ini menjadi peninggalan bangsa Belanda dan menjadi tanda bahwasanya mereka pernah mendiami wilayah ini. Foto ini didapat dari Tropenmuseum, diambil pada tahun 1910 sampai 1930 oleh M. Kurihara. Dengan ukuran foto 8,8 Stasiun Kereta Api Kisaran memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan transportasi kota Kisaran yang dilalui jalur lintas kereta api dari Medan, Rantau Prapat, dan Tanjung Balai. Stasiun Kisaran dahulunya merupakan stasiun peti kemas dan kereta api barang yang dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat komoditas pertanian dan barang-barang impor, tetapi sejak tahun 2001, selain peti kemas dan kereta api barang, Stasiun Kisaran mulai digunakan sebagai tempat pemberhentian kereta api kelas ekonomi dan bisnis. Pembangunan stasiun-stasiun dengan rancangan arsitektur yang menunjukkan berbagai era sejak zaman pemerintah Hindia Belanda hingga saat ini. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bangunan stasiun kereta api menjadi salah satu fasilitas publik dan aset bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Foto ini menunjukkan bahwasanya stasiun kereta api milik perusahaan Delhi, DSM, di Kisaran dibangun pada masa era kolonial tepatnya di tahun 1910 sampai 1931. Bangunan ini menjadi peninggalan bangsa Belanda dan menjadi tanda bahwasanya mereka pernah mendiami wilayah ini. Foto ini didapat dari Tropenmuseum, diambil pada tahun 1910 sampai 1930 oleh M. Kurihara. Dengan ukuran foto 8,8 x 13, 8 x 0,1 cm, 37/16 x 57/16 x 1/16 inci. Sumber foto https whdl.handle.net/20. Kantor HAPM, Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij, atau yang lebih dikenal dengan nama PT BSP, Bakri Sumatra Plantations, di Kisaran, Asahan, mencerminkan dinamika perkembangan industri perkebunan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Didirikan pada awal abad ke-20, HAPM menjadi salah satu perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah ini, berfokus pada komoditas seperti tembakau dan lada. Pendiriannya tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkenalkan praktik pertanian modern yang memengaruhi cara bertani di daerah tersebut. Foto ini didapat dari Tropenmuseum, diambil pada tahun 1910 sampai 1930 oleh M. Kurihara. Dengan ukuran foto 8,8 x 13, 8 x 0,1 cm, 37/16 x 57/16 x 1/16 inci. Sumber foto
HTTPS. Para pekerja kulit Cina yang didatangkan ini harus membuat ikatan kerja dengan underneming yang disebut dengan kontrak guna menjamin pekerja kulit tersebut tidak melarikan diri. Kemudian di tahun 1880, untuk memberikan jaminan kepada pengusaha perkebunan, muncullah peraturan Coeli Ordonanti yang mengatur pemberian hukuman kepada pekerja kuli yang melarikan diri dan memberikan jaminan kepada pengusaha perkebunan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Salah satu makam yang merupakan karyawan atau pekerja dari perusahaan milik bangsa kolonial ini, pemiliknya berasal dari kalangan orang Tionghoa. Pemilik dari makam ini adalah orang Tionghoa Cina bernama Michael Tanaga, Tan Tek Hu, yang lahir pada tanggal 19 Juli 1919, meninggal pada tanggal 1 September 1972. Para pekerja kulit Cina yang didatangkan ini harus membuat ikatan kerja dengan underneming yang disebut dengan kontrak guna menjamin pekerja kulit tersebut tidak melarikan diri. Kemudian di tahun 1880, untuk memberikan jaminan kepada pengusaha perkebunan, muncullah peraturan Coeli Ordonanti yang mengatur pemberian hukuman kepada pekerja kuli yang melarikan diri dan memberikan jaminan kepada pengusaha perkebunan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Salah satu makam yang merupakan karyawan atau pekerja dari perusahaan milik bangsa kolonial ini, pemiliknya berasal dari kalangan orang Tionghoa. Pemilik dari makam ini adalah orang Tionghoa Cina bernama Michael Tanaga, Tan Tek Hu, yang lahir pada tanggal 19 Juli 1919, meninggal pada tanggal 1 September 1972. Para pekerja kulit Cina kemudian didatangkan kembali dari Pinang sebanyak 88 orang di tahun 1864 sebagai upaya pembukaan cabang kedua ladang tembakau, sebagai akibat meningkatnya hasil panen tembakau yang membuktikan betapa terampilnya pekerja kulit Cina tersebut. Lukman S. Sydney Jaziran 72, 340. Dengan kemajuan produksi tembakau yang dihasilkan, maka di tahun 1866 dibantu Nederlandse Handel Maatschappij (NHM). Maka berdirilah secara resmi perusahaan milik Nianhuis, yaitu Delhi Maatschappij. Pemilik kuburan makam ini adalah orang Tionghoa yang diperkirakan dulunya adalah pekerja atau karyawan di perusahaan tabak Maatschappij. Dilihat dari kondisi kuburannya yang tidak terawat dan sudah ditumbuhin rumput liar. Kuburan dari orang suku Batak juga dijumpai di komplek makam Belanda ini. Diperkirakan dilihat dari tahun kematiannya, dulunya pemukiman kuburan Belanda sempat dibukakan bagi masyarakat sekitar, sehingga ditemukannya beberapa kuburan atau makam milik orang pribumi. Penjelasan singkat mengenai masyarakat yang ada di Sumatera Timur. Sebelum pengusaha-pengusaha barat datang untuk membuka lahan perkebunan, tanah vulkanik di sekitar Sumatera Timur yang subur telah dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah sekitarnya, yaitu Batak Karo dan Melayu untuk menanam padi, cabai, dan tembakau secara berselang-seling. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang dilakukan secara berhumah, yaitu bercocok tanam dengan cara berladang di hutan-hutan.
Makam Belanda dalam bahasa Belanda disebut dengan kerkhof. Kata kerkhof sendiri berasal dua kata, yakni kerk memiliki arti gereja dan hof memiliki arti halaman. Jika digabungkan, maka dapat diartikan sebagai halaman gereja. Dan mengacu pada praktik masyarakat Eropa, kebiasaan menguburkan orang yang telah meninggal dunia sudah ada sejak abad ke-7 M, dan kebiasaan tersebut dibawa ke Indonesia sebelum abad ke-19 M yang didasari pada kepercayaan bahwa halaman gereja merupakan tempat yang suci. Pemilik dari makam ini adalah seorang pegawai atau karyawan yang bekerja di Tabak Maatschappij atau perusahaan NATM. Sesuai dengan inskripsi yang tertera pada nisan tersebut yaitu Hier, Rust Dirk Beekhuis, Beroren te Hilversum 8 Augustus 1874, overleden te kisaran 17 Januari 1903, in leven assistent de nieuwe Asahan Tabak Maatschappij, yang memiliki arti. Di sini beristirahat Dirk Beekhuis, lahir di Hilversum 8 Agustus 1874, 1874, meninggal di kisaran 17 Januari 1903, semasa hidup asisten perusahaan tembakau Asahan Nieuwe. Makam Belanda atau kerkhof adalah pemakaman orang-orang Belanda atau orang-orang asing berbangsa Belanda. Kata kerkhof dalam bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata, yakni kerk memiliki arti gereja dan hof memiliki arti halaman. Kata kerkhof lambat laun menjadi kata untuk penguburan, karena sudah lama menjadi tradisi Belanda untuk menguburkan jenazah anggota keluarga di halaman gereja. Pemilik makam ini adalah salah satu makam tertua yang dimakamkan di pemakaman kompleks kuburan Belanda ini yang dimakamkan sekitar akhir abad ke-19. Inskripsi nisan ini bertuliskan bahasa Belanda, yaitu W.E.T. Bruegom Geboren. Te Samarang 20 Desember 1859, Overleden te Kisaran. 10 Oktober 1859, 1895, yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu W.E.T. Bruegom. Lahir di Samarang 20 Desember 1805. 19 meninggal di kisaran 10 Oktober 1895. Makam Belanda, atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah kerkhof. Kata kerkhof dalam bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata, yakni kerk memiliki arti gereja dan hof memiliki arti pekarangan atau kebun yang digunakan untuk tempat pemakaman halaman gereja. Nuralia, 2018. Keberadaan makam menjadi bukti bahwa bangsa Belanda tidak hanya singgah melainkan tinggal dan menetap di wilayah Nusantara. Makam Belanda, kerkhof, di kisaran mencerminkan warisan sejarah kolonial sekaligus mencerminkan peranan penting Belanda dalam pembentukan Kabupaten Asahan. Pemilik dari makam ini merupakan seorang anak Belanda yang berusia kurang lebih 1 tahun. Dilihat dari inskripsi pada nisannya yang menunjukkan tahun 56 sampai 57. Sehingga dapat diperkirakan bahwa ini adalah makam bayi anak-anak dari bangsa Belanda. Kondisi makam yang bisa dilihat pada gambar 4B sudah mengalami kerusakan. Kawasan kuburan Belanda di Asahan memiliki sejarah yang kaya dan berakar pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kawasan ini menjadi tempat pemakaman bagi para kolonialis Belanda yang berperan penting dalam administrasi dan ekonomi daerah tersebut. Peninggalan makam Belanda, kerkhof, di Indonesia, salah satunya makam Belanda yang berada di kisaran. Kawasan kuburan Belanda di Asahan memiliki sejarah yang kaya dan berakar pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kawasan ini menjadi tempat pemakaman bagi para kolonialis Belanda yang berperan penting dalam administrasi dan ekonomi daerah tersebut. Makam ini mencerminkan warisan sejarah kolonial dan peranan kunci Belanda dalam pembentukan Asahan. Peninggalan makam Belanda, kerkhof, di Indonesia, salah satunya makam Belanda yang berada di kisaran. Kawasan kuburan Belanda di Asahan memiliki sejarah yang kaya dan berakar pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kawasan ini menjadi tempat pemakaman bagi para kolonialis Belanda yang berperan penting dalam administrasi dan ekonomi daerah tersebut. Makam ini mencerminkan warisan sejarah kolonial dan peranan kunci Belanda dalam pembentukan Asahan. Kondisi makam ini telah dimakan oleh waktu sehingga mengalami kerusakan dan bertumbuhnya rerumputan dan tanaman liar yang mengerubungi makam ini. Nisan bentuk papan, slab,
adalah nisan yang pipih dan tegak, menyerupai sebuah papan. Pada nisan jenis ini, kedua sisi kanan dan kirinya sejajar. Beberapa variasi nisan bentuk papan yang ditemukan antara lain bentuk persegi, persegi panjang, dan nisan dengan bagian atas berbentuk trefoil. Pada kompleks makam ini, nisan persegi panjang yang memiliki pedestal pelipit terletak di bagian bawah dan tengah nisan. Nisan jenis ini dapat ditempatkan dalam posisi berbaring maupun tegak. Pemilik dari makam ini adalah seorang bayi keturunan Belanda yang lahir pada tahun 1958 dan meninggal di tahun yang sama seperti yang tertera pada inskripsi nisan tersebut, yaitu Hier slaat zacht onze geliefde zoontje en broertje, E. Marai. Geboren 14 januari 1958. Overleden 14 januari 1958. Yang apabila diartikan yaitu, di sini terbaring dengan tenang putra dan ibu tercinta kami, E. Marai. Lahir 14 Januari 1958. Wafat 14 Januari 1958.